minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar saudara-saudariku seiman seagama? Semoga kita semua hari ini selalu dalam perlindungan dan rahmat Allah. Semoga keluarga kita selalu dijaga. Semoga Allah selalu meridhoi kehidupan kita dan berusaha kita untuk selalu dekat kepada Allah dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah. Perbanyak ibadah, perbanyak amal soleh kita, dan perbanyak amal jariah kita. Berusaha hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus kita persiapkan dan berusaha hidup mati kita ini hanya untuk Allah. Berusaha kita untuk selalu mendekati Allah. Berusaha kita melakukan hal-hal yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, agar selamat hidup kita di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, hari ini kita kembali Allah pertemukan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua pasti dalam skenario dan episode yang sudah Allah tentukan. Tetap perbanyak bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masih bisa bernafas dengan gratis, masih bisa aktivitas, masih bisa berkumpul dengan saudara kita, dengan keluarga kita. Berusaha untuk tetap menjaga pikiran kita, menjaga hati kita agar tetap baik-baik saja. Berusaha untuk berpikir positif, selalu berusaha berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah dan kepada siapapun juga. Semoga hidup kita dijauhi dari ghibah dan dijauhi dari riba. Insya Allah, semoga kita selalu berusaha untuk menata hati kita, pikiran kita, memanage pikiran kita untuk berusaha tetap berbaik sangka kepada siapapun juga. Tak ada waktu untuk kita mencari kekurangan dan kelemahan orang lain. Berusaha kita untuk selalu menjaga tali silaturahim kita agar tali ukhuwah kita semakin kuat nanti menuju surganya Allah. Alhamdulillah. Sebelum masuk tema hari ini, mari kita berusaha memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hidup kita lebih bermanfaat. Semoga ilmu kita lebih berguna untuk orang banyak. Dan semoga berusaha kita agar lebih taat kepada Allah. Dan tak lupa kita selalu mengingat baginda kita Nabi Muhammad SAW. Sampai saat penghujung nafasnya, beliau selalu mengingat kita, ummati, ummati, ummati. Beliau begitu sangat peduli dengan umatnya. Berusahalah kita, insya Allah, semoga kelak di surganya Allah pertemukan dengan baginda kita Muhammad SAW. Teruslah berusaha, semoga hati dan pikiran kita tetap baik, tetap berusaha agar hidup kita selalu dalam tuntunan dari Allah, agar kita bisa menjalani hidup kita lebih baik lagi. Oke, hari ini saya akan membahas tema tentang arti surat Al-Ikhlas. Ini sudah sering kita baca, dan semoga kita berusaha agar anak-anak dan keluarga kita tetap berusaha, tetap menjalankan kewajiban selaku hamba Allah, tetap melakukan sholat fardu dan sholat sunnah, tahajud, witir, duha, sholat yang lain. Lebih berbanyak meningkatkan amal ibadah kita, berusaha membawa keluarga kita ke surganya Allah. Walau tak mudah, tetaplah berusaha. Insya Allah, di mana ada kemauan pasti ada jalan. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Dalam hidup ini tidak mudah. Kita harus berjuang, berkorban untuk meraih cinta dan ridho Allah. Berusaha. Kita semua tetap saling mengingatkan dalam kebaikan, menguatkan di dalam kebaikan, dan selalu mendoakan di dalam kebaikan. Insya Allah kita akan berusaha
untuk menjadi hamba-hamba Allah yang selalu taat kepada Allah. Oke, surat Al-Ikhlas harus kita pahami isinya dan semoga kita bisa mengamalkannya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Semoga sholat kita diterima Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih seluruh umatnya Allah kasih. Allah cukupkan rezekinya semuanya. Dan Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang dan itu adalah orang-orang pilihan. Allah akan memberi semua, tapi Allah akan menyayangi hanya orang-orang terpilih yang berhak dan pantas masuk ke surganya Allah. Orang jahat pun Allah kasih. Sudah meninggalkan sholat, tak taat Allah kasih. Tapi Allah akan mengasihi hanya hamba-hambanya yang terpilih. Allah akan memberi tanpa kita minta. Allah mencukupkan apa kebutuhan kita. Itulah Allah Maha Penyayang. Insya Allah kita berusaha agar Allah selalu menyayangi kita sampai akhir hayat kita. Insya Allah berusaha untuk lebih dekat kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu Esa. Allah itu satu, tak ada yang lain. Allah itu tunggal, hanya kepada Allah kita menyembah. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongannya. Tak ada tempat yang lebih baik selain hanya kepada Allah. Maka curhatlah kepada Allah, berkeluh kesalahannya kepada Allah. Memang dunia ini untuk berkeluh kesah, banyak ujian, tapi berusaha kita harus cerdas, berkeluh kesalahannya kepada Allah. Makanya harus berkuat iman kita, keyakinan kita, dan ini tidak mudah, tapi kita wajib berusaha. Makanya kita harus berusaha. Belajarlah sampai ke liang lahat. Terus belajarlah sampai ke negeri Cina. Itu istilahnya supaya kita tetap semangat belajar. Jangan sampai ketinggalan. Karena setiap manusia Allah berikan kelebihan dan kekurangan. Jangan pernah melemah-lemahkan diri kita di hadapan Allah. Kita pasti kuat, pasti bisa menjalani ujian kita. Karena di hadapan Allah sebelum kita lahir ke dunia ini, ruh kita sudah berjanji di hadapan Allah. Kita untuk selalu berusaha untuk taat kepada Allah. Kita itu mampu, bisa. Kita yang melemahkan diri kita. Karena kita dikuasai hawa nafsu kita. Jadi berusahalah. Jangan sia-siakan waktu. Berusahalah kita untuk selalu dekat kepada Allah. Jadi berusaha kita. Bagaimana Allah mencintai dan meridhoi apapun yang kita lakukan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu Esa, Allah itu satu. Jadi teruslah bergantung hanya kepada Allah saja. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Hanya kepada Allah kita meminta segala sesuatunya. Jadi Allah sudah katakan, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Hanya kepada Allah kita meminta segala sesuatunya. Kalau ingin kita anak yang soleh, ingin diri kita disolehkan, ingin kehidupan kita lebih tertata, minta kepada Allah. Jangan kepada manusia. Yang menjamin kehidupan kita di dunia ini adalah Allah, bukan manusia. Makanya kita tidak boleh bergantung dengan siapapun juga, kecuali hanya kepada Allah saja. Usaha kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Hanya Allah tempat kita meminta segala sesuatunya. Dan di saat Allah memberi apa yang kita minta, berusahalah
banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Harus Allah yang kita dulukan. Kalau kita mendapat kemudahan, harus Allah yang didahulukan. Karena Allah yang memberikan itu semua, bukan manusia. Kita manusia ini hanya perantara saja dari tangan-tangan Allah. Hanya perantara saja dari pertolongan dari Allah. Jadi jangan kita merasa kita ini yang menolong saudara kita. Kita hanya perantara dari Allah. Makanya kita nggak boleh mengharap penilaian dan pencitraan dari manusia. Allah yang menutup aib kita. Dan kalau kita tidak istiqomah, Allah yang akan buka aib kita. Maka berusaha. Makanya kita jangan bergibah. Berusaha menutupi aib-aib saudara kita. Insya Allah Allah pun akan tutup aib kita. Pada dasarnya manusia tak ada yang tak berdosa. Semua punya dosa. Dan berusahalah mentaubati apa yang kita lakukan. Berusaha mentaubati dosa kita. Jangan sampai terlena dengan kehidupan duniawi. Berusaha. Barangkali kehidupan kita belum ada perubahan. Barangkali ada dosa yang belum kita taubati. Maka memintalah hanya kepada Allah. Semoga Allah ampuni segala dosa dan salah kita. Jadi berusahalah terus menata hati kita, melembutkan hati kita dengan banyak berprasangka baik. Ini ujiannya besar, tapi berusahalah banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni aku ya Allah. Aku ini makhluk lemah, tak berdaya ya Allah. Aku ini hina dan bodoh di hadapanmu ya Allah. Banyak dosa salah yang kulakukan ya Allah. Engkau masih memberikan kebaikan buatku ya Allah. Jangan buat aku jauh darimu ya Allah. Tuntun langkahku ya Allah. Banyak doa. Insya Allah selagi kita punya kemauan kuat, usaha Allah mencintai dan meridhoi kita, Allah pasti berikan jalannya. Yakinlah, asal kita selalu berusaha, punyalah tekad yang kuat, dan yakini hidup ini sebentar tak lama. Jangan sampai hidup sia-sia, menyia-nyiakan usia dan waktu yang ada. Jangan menunda-nunda dalam kebaikan. Kalau bisa dilakukan sekarang, kenapa harus menunggu esok hari? Lakukan yang terbaik. Hidup adalah pilihan. Kalau kita ingin ke surganya Allah, berjalanlah di jalan Allah. Segala kemudaratan yang menimpa kita itu karena ulah tangan kita sendiri. Tidak ada campur tangan Allah dalam kesusahan kita. Malah Allah tuh semakin banyak memberi kita setiap hari. Begitu banyak karunia Allah. Begitu banyak kenikmatan yang kita raih. Dan begitu banyak juga yang kita tak pandai berterima kasih. Kita mendustakan nikmat dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Berusahalah kita untuk dekat kepada Allah. Perbanyaklah istighfar. Saya mengatakan ini bukan karena saya merasa banyak tahu, bukan. Apa yang saya sampaikan karena saya mengalami, saya menjalani. Dan saya yakin saudara-saudariku semua juga sudah mengalami proses kehidupan ini. Semakin banyak, besar ujian kita, insya Allah semakin Allah kuatkan keyakinan kita. Karena Allah memuji sesuai kemampuan kita. Berusaha, tetaplah berusaha saling menguatkan satu sama lain. Kepada mana lagi kita memohon pertolongan kalau bukan hanya kepada Allah. Mudah-mudahan kita berusaha untuk lebih dekat kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah satu. Jadi berusaha kita bergantung hanya kepada Allah, harus meyakini janji dan sumpah Allah. Jangan sampai terpengaruh dan dipengaruhi oleh hal-hal yang membuat kita jadi ragu. Maka berusahalah tadabburi Al-Quran,
kaji Al-Quran. Berusaha, kita sama-sama lagi berusaha. Semakin tinggi keimanan kita, semakin kuat ujian kita. Allah lagi menguji kita sampai kita mati, sampai kita lulus dalam ujian kita. Jangan sampai hidup sia-sia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada yang bisa setara dengan Allah. Hanya Allah yang maha agung, maha besar, maha segala-galanya. Hanya kepada Allah tempat kita memohon pertolongan. Tak ada yang bisa menyamai kebesaran Allah. Karena makhluk di muka bumi ini milik Allah. Semuanya bersujud kepada Allah, menyembah kepada Allah. Makanya menyembahlah hanya kepada Allah. Jangan menyembah kepada berhala. Jangan hanyut dengan duniawi. Dunia itu dalam genggaman, akhirat dalam hati kita. Jadi jangan sampai diperdaya keduniawian. Jangan sampai kita diperalat. Jangan sampai kita dibodoh-bodohi. Jangan sampai kita dikuasai oleh urusan duniawi. Kita yang mengaturnya. Jangan sampai kita yang diatur oleh duniawi. Tersesat kita dibikinnya. Bergantunglah hanya kepada Allah. Maka berhati-hatilah. Saya yakin dan percaya kita semua saat ini lagi berjuang untuk meraih cinta dan ridha Allah. Pasti semua ingin masuk ke surganya Allah. Dan tak ada manusia yang ingin menyakiti satu sama lain. Semua pasti ingin melakukan yang baik-baik saja. Karena segala perbuatan akan kembali kepada pelakunya. Di saat kita menyakiti orang lain, kita pun akan tersakiti. Tak ada bahagianya. Makanya yang bisa menciptakan kebahagiaan itu hanyalah diri kita sendiri. Yang paling mengenal diri kita adalah diri kita sendiri. Motivasi terbesar adanya di diri kita sendiri. Makanya kita gak boleh bergantung dengan manusia, hanya kepada Allah. Allah akan menguatkan kita di atas kekuatannya. Hud 5:2. Yakin itu. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan dan rahmat Allah. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga kita semua selalu istiqomah di jalan Allah. Mohon maaf, banyak keterbatasan, banyak kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Saya bukan ustazah, saya hanyalah seorang manusia biasa. Saya hanyalah motivator, memotivasi saudara-saudari saya yang mungkin saat ini lagi futur imannya. Saya berusaha ingin bersama-sama kita saling menguatkan, mengingatkan dan mendoakan dalam kebaikan. Karena saya yakin dan percaya apapun yang saya sampaikan akan kembali kepada diri saya sendiri. Siapa yang menanam akan menuai hasilnya. Apa yang kita lakukan di dunia ini akan kembali kepada diri kita. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang beruntung, yang selalu berusaha meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita hanya kepada Allah. Mohon maaf sekali lagi, tak ada maksud untuk menggurui apalagi mengajari. Karena saya yakin dan percaya, siapapun yang melihat video saya saat ini, insya Allah semua adalah orang-orang pilihan Allah. Amin ya Allah. Semoga kita berusaha menjalin tali silaturahim kita semakin kuat. Yakin dan percaya dalam hidup ini tak ada yang kebetulan, tak ada yang mendadak. Semua sudah dalam skenario Allah. Allah merahasiakan waktunya. Makanya kita dianjurkan sabar dan sholat. Sabar yang tiada batasnya. Walau tak mudah, berjuanglah. Semoga apa yang saya sampaikan ini, segala kebenaran pasti datang dari Allah. Kalau banyak kekurangan itu karena memang saya masih
masih kurang ilmu dan kurang keyakinan. Saya juga lagi berproses, lagi belajar. Maafkan kalau ada lisan sikap yang kurang berkenan. Itu karena memang kelemahan. Setiap orang punya kelemahan. Hanya punya niat, semoga meluruskan niat saya. Saya terinspirasi membuat motivasi, ceramah motivasi ini di video. Semoga ini cara saya untuk bisa banyak berbagi buat umat. Dalam masa pandemi ini, saya tak mau lemah. Saya harus berusaha, saya harus bangkit. Saya harus berusaha, hidup mati saya berguna. Saya tak mau mati dalam kesia-siaan selagi nafas masih ada. Usia masih ada, waktu kesempatan masih ada. Harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Ingat, hidup ini tidak mudah. Apa yang kita lakukan harus bisa kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Jangan sampai hidup sia-sia. Waktu semakin cepat berlalu, perputaran semakin cepat. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun tak terasa, cepat sekali. Maka berhati-hatilah, kematian pun dekat sekali dengan kita. Dimanapun, kapanpun, di mana saja Allah bisa ambil kita. Takutlah kepada Allah, cemaslah di saat Allah ambil kita. Kalau ibadah kita masih sedikit, berusahalah semoga saat Allah ambil nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang baik. Karena apa yang kita lakukan itu yang nanti akan menimpa hidup kita. Orang meninggal berdasarkan profesinya. Semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan sujud kepada Allah. Pasti setiap orang ingin saat Allah ambil dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita berusaha niatkan yang baik, pikirkan yang baik, bicarakan yang baik, dan ajak orang ke jalan yang baik. Tak ada waktu untuk mengurus kehidupan orang lain. Tak ada waktu untuk mencari kekurangan kesalahan orang lain. Ingat, kita juga makhluk lemah tak berdaya. Kita juga banyak kekurangan, banyak kelemahan. Jadi berusahalah saling memahami. Itulah gunanya silaturahim. Semoga kita bisa mengeluarkan tali silaturahim kita. Walaupun tak bertemu secara fisik, bisa lewat media. Dan yang terpenting, banyaklah mendoakan dalam kebaikan. Karena doa yang baik akan kembali kepada diri kita sendiri, tak ada ruginya. Semoga kita selalu dalam penjagaan dan kasih sayang Allah. Insya Allah, setiap ujian pasti ada solusinya. Yakinlah, setiap permasalahan hidup pasti ada solusinya. Sebesar apapun ujian kita, permasalahan hidup kita saat ini, kita punya Allah yang maha besar. Bergantunglah hanya kepada Allah. Pasti Allah akan berikan jalannya. Asal kita dekat kepada Allah. Insya Allah, semua akan baik-baik saja. Mohon maaf sekali lagi banyak kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Semoga kita berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berusaha tetap menjalin tali silaturahim. Semoga Allah pertemukan kita nanti kelak di surganya Allah. Amin, amin ya Allah. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga. Insya Allah.